kehidupan itu yang pasti kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Ya. Sekarang kita lagi bersama Kak Yudi. Kak Yudi, mohon maaf sebelumnya saya pengen memanggil panggilan kakak. Ya, Pak. nggak masalah. Biar kita seolah-olah satu angkatan. Ya, kita sedang berada di kediaman Kak Yudi di Jalan Raya Telang, Kamal. Ini lebih tepatnya di mana? Jalan Telang Indah, Gang 4, H22. H22. Ya. Bagaimana Kak Yudi kuliah darinya lancar? Alhamdulillah lancar. 2 hari kuliah lancar. Ya, Kak Yudi ini juga seorang dosen hukum ya. Iya, Fakultas Hukum. Saya sedang berbicara dengan orang-orang hukum ini. Ya Kak Yudi, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan Kak. Iya. Menurut Kakak sendiri nih nilai-nilai kehidupan itu maknanya apa? Ya, nilai-nilai kehidupan itu yang pasti kalau saya mesti berpegang kepada spiritualitas. Artinya bahwa kita yakin ada Allah, ada Tuhan yang Maha Esa. Dan itu disalurkan lewat ajaran-ajaran agama. Ya. Kalau kita sudah yakin bahwa kita punya agama, ya kita harus punya spiritualitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu moralitas. Karena buat saya moralitas, etika itu penting. Ya. Kenapa kita harus bermoralitas sementara ilmu kita tinggi, kita pandai, cerdas, tapi kalau tidak punya moralitas, habis buat saya. Lalu yang dari dulu hingga sekarang kira-kira melekat nilai-nilai itu dan diri Bapak itu apa? Yang jelas memang spiritualitas itu yang saya lakukan. Insya Allah saya istiqomah dalam puasa, saya menangis. Ya, dan itu kemudian kok diikuti oleh satu keluarga. Dulu pertama saya, kemudian istri saya, sekarang anak saya juga sudah dimulai dari pemimpin keluarga. Siap. Ya seperti itulah mestinya. Ya, wah ini bagus banget. Kalau ya sebagaimana harus kita tahu untuk melakukan hal baik itu harus dimulai dari diri sendiri baru orang lain bisa mengikuti. Ya, berbicara tentang nilai kehidupan ini, kalau saya pernah mendengar dari Purna Racana sendiri, terus juga dari kakak-kakak yang baru lulus tahun kemarin ini, Kak Yudi adalah orang yang on time banget. Iya. Ya. Ketika kegiatan, katakanlah kegiatannya dimulai jam 8, diundang sebagai pemateri, maka Kak Yudi akan datang sebelum jam yang ditentukan. Iya. Itu kira-kira kenapa? Ya, agama yang pertama mengajarkan saya, karena sholat harus tepat waktu, yang pertama. Yang kedua, orang tua saya, terutama ibu saya, yang mengajarkan disiplin. Orang itu prinsipnya 3, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Itulah yang kemudian melekat sampai sekarang pada saya. Layaknya dasar Dharma ya. Ini sudah terterapkan. Iya, saya masuk, jelas masuk. Aduh. Ya, Kak Yudi, di sini saya dari KDR ini ada titipan sebuah saran pertanyaan tadi. Iya. Untuk menjadi orang yang belajar konsisten itu gimana Kak Yudi? Ya, orang konsisten itu berat. Berat. Contoh misalnya, hukum itu kan mengatur supaya orang tertib. Ya. Contoh, lampu merah harus berhenti. Walaupun malam tengah hari, kalau kemudian sepi, ya harus berhenti ya merah. Ya. Itu namanya konsisten. Oh. Saya itu, teman-teman pribadi saya tuh sering banget mengatakan adanya hukum untuk dilanggar. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ini, mungkin ini bisa kita cari tahu dari Kak Yudi sendiri. Kenapa kok kayaknya banyak anak muda zaman sekarang kurang untuk mengerti hukum itu seperti apa, dan peraturan itu dibuat seperti apa kok kayak kurang mengerti itu, mengapa kira-kira? Ya, kalau menurut saya hukum ya harus ditaati. Tapi saya memang tidak sepakat kalau kemudian hukum itu dilanggar. Memang memang orang itu kan prinsipnya nggak mau diatur. Prinsip itu sudah, orang nggak mau diatur. Oleh karena itu saya tidak mau terbelenggu dengan aturan. Oleh karena itu mestinya aturan yang ngikutin saya ngikutin aturan. Oleh karena itu kalau udah jam 8, ya jam 7.30 sudah datang. Itu kan berarti kita bukan terkait oleh aturan. Tapi kalau terkait aturan harus datang jam 8. Akhirnya orang terkait datang nggak tepat jam 8. Berarti disesuaikan dengan kondisi. Iya. Siap.
Lalu di sini ada pertanyaan juga dari ini Kak Wafi. Ya. Jadi manusia yang memanusiakan manusia itu seperti apa? Ya, memanusiakan manusia itu ya contohnya kalau sekarang ini kan saya sebagai pembina pramuka, saya memandang kakak-kakak itu ya sebagai anggota pramuka, bukan lagi sebagai mahasiswa dalam konteks kepramukaan. Oleh karena itu kan kalau saya dipanggil kakak, buat saya tidak masalah. Iya, no problem. Ya, ada pertanyaan lagi Kak Yudi. Di sini dapat saran banyak pertanyaan. Cuma saya kelola beberapa. Menjadi orang yang sederhana itu seperti apa? Ya, orang yang sederhana itu ya yang orang istiqomah, orang yang sesuai ajaran agama. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, ya itu yang kita kerjakan. Kalau kita mampunya naik sepeda, ya naik sepeda ke kampus. Kalau mampunya naik berjalan, ya berjalan. Tidak harus memaksakan harus beli mobil, tidak harus memaksakan harus beli kendaraan. Berarti menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. Iya. Walaupun saya pernah mendapat mobil dinas, saya tidak pernah pakai. Saya ke kampus kalau naik sepeda, naik sepeda. Iya, iya. Memang berat dan tidak semua katanya pencitraan, kan gitu. Iya. Dulu naik sepeda saya dikatakan pencitraan. Iya. Sekarang banyak orang naik sepeda. Iya, dan itu lebih pencitraan lagi. Aduh. Ya, Kak Yudi, bagaimana kan waktu itu Kak Yudi pernah cerita bahwasannya sedang melakukan sebuah penelitian riset. Itu bagaimana sekarang kelanjutannya itu? Riset yang mana itu? Yang waktu itu katanya diajukan ke riset dikti. Oh, yang itu penelitian riset tapi didanai oleh kampus. Jadi hibah tapi juga didanai oleh kampus. Penelitian tentang pengelolaan migas di Sampang. Ya, dan itu sudah selesai dan itulah yang kemudian salah satu dananya bisa saya menghasilkan buku, kemudian artikel saya bisa tembus ke jurnal internasional itu dari dana itu. Berarti sudah lolos itu ini. Yang jadi ya alhamdulillah. Nanti cair sama. Tapi sudah habis. Ya, untuk mungkin ini sebagai penutup kita. Saya melihat story-nya Kak Yudi. Ya. Saya cari dulu. Ini dia. Si kait kurung-kurung kon laporan jadi terkesan melakukan kewajiban. Iya. Karena harus laporan, padahal kan udah kewajiban, mestinya nggak usah takut buat laporan. Iya. Yang sampai terakhir ada diselingi dengan guyon monoton. Nah, mungkin ketika orang melihat story-story kayak gini kan pasti mereka ngapain ini orang buat story kayak gini. Nah, saya ingin saya tanyakan adalah why, kenapa Kak Yudi membuat story hal sedemikian? Pasti ada makna yang tersirat, ada maksud yang tersirat di sini. Ya, jadi kan setelah kita mengajar secara daring, itu kan disuruh buat laporan. Tetapi kan kita baru mengajar. Jadi setiap habis mengajar harus laporan, setiap habis mengajar harus laporan. Padahal kan itu kewajiban kita. Ya. Jadi kesannya akhirnya membuat laporan dia harus ngajar dulu. Padahal kan sebetulnya kalau kita tidak masa pandemi, waktunya ngajar ya ngajar. Otomatis itu nanti juga akan terlapor karena begitu. Tapi sekarang kesannya enggak. Karena ingin membuat laporan akhirnya kan ngajar. Menurut saya loh ya. Enggak tahu kalau yang lain. Berarti suatu kebalikan. Kesannya kan begitu. Iya. Kesannya tapi. Ya, itu dia maksudnya. Jadi ketika kita melihat suatu story, entah itu sebuah kata-kata, jangan sampai diambil mentah, guys. Kita harus setidaknya kalau kita tidak tahu tanyakan ke orang. Ya, baik. Itu dia tentang nilai-nilai kehidupan. Mulai dari Kak Yudi sudah mulai berpuasa Senin Kamis. Semoga istiqomah. Amin. Mungkin itu saja Kak Yudi. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, itu aja Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam pramuka.